Well, hello, hello. Aku belum pakai gelang. Kali ini aku pakai Flower Agate sama Swan Night, I think. Anyway, hello, hello. Welcome back. Ketemu lagi sama aku, Deksa Tarot. Apa kabar kalian? Hai, hai, hai. Ini kita udah masuk bulan November ya. Sebenarnya dari hasil polling kemarin tuh aku pengen buat video mengenai hal baik apa aja yang akan terwujud segera dalam percintaan kamu gitu. Cuman karena energi aku nggak cukup, karena itu akan dibikin sesuai permintaan kalian ya, pick a card. Jadi mungkin aku bisa butuh waktu sejam sampai 1,5 jam untuk buat video itu, dan aku udah nggak bisa buat sekarang. Oke, jadi hari ini karena kita udah 5 hari nggak buat video ya, aku juga terpanggil untuk um, buat video mengenai ini loh, energy update ya. Aku nggak tahu ini bakal connect ke siapa. Aku juga nggak mau panjang-panjang sih, mungkin sekitar 15 menitan gitu videonya kali ya. Ini hanya untuk update sih. Nggak hanya sih, ini penting sih buat kalian. By the way, sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Aku nggak tahu sih nih bakal kayak mana nih. Oh, terus kalau misalnya kamu mau konsultasi pribadi, itu namanya personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku ya, @teksatarot. Oke? Kita mulai ya. Kita mulai. Ini kedeketan gak sih kameranya? Kayaknya iya deh. Aku naikin dulu. Nyangkut. Kejauhan. Apakah ini sudah tepat? Yep. Oke. Oke, kita mulai, gengs. Kita mulai. Ini kita connect ke siapa ya? Kita melihat energy update-nya. Di sini ada cycle. Oke. Kayaknya nih kamu atau orang yang sedang kamu dealing with ini, atau memang kamu sedang terlibat dengan seseorang yang merasa ditinggalin sama kamu, ngerasa tidak ada koneksi sama kamu, antara memang adanya keterbatasan ya secara komunikasi. Sini tuh ada lockout antara kamu yang memang diblok sama mereka, tapi mereka lucunya malah menganggap ditinggalin sama kamu, ngerasa sendirian. Jadi ada rasa penyesalan juga di sini. Dia merasa bahwa gue jadi kesepian, padahal gue yang jauhin elu, padahal gue yang ngeblok elu gitu. Dia ngerasa bahwa ketiadaannya kamu ini membuat diri dia tuh makin kesepian, makin ngerasa terasingkan. Dan dia merasa bahwa makin gak ada koneksinya sama kamu ya, makin susah untuk makin jauh gitu loh koneksi sama kamu. Padahal dia sendiri kan yang mengunci ini semuanya. Padahal dia sendiri juga yang punya kuncinya di sini. Dan ini semacam kayak siklus yang udah sering terjadi ya. Antara memang kalian tuh kayak putus nyambung atau on and off. Atau ini sesimpel artinya kayak dia berusaha untuk memutus siklus yang gak sehat atau toksik di antara kalian gitu. Mungkin kalian sebelumnya pernah berantem atau sering berantem dengan masalah yang sama, dengan pola yang sama. Dan dia ngerasa kesepian juga. Kenapa itu terjadi terus-terusan? Mungkin juga banyak yang terjadinya ini di musim gugur ya, atau di bulan Oktober. Di Indonesia nggak ada musim gugur sih, tapi ini kalau kita ngikutin Northern Hemisphere-nya berarti ada di Oktober atau September, Oktober, November tahun ini atau mungkin tahun lalu nih. Puncak-puncaknya ada kejadian penting yang mungkin berhubungan sama hubungan kalian di sini, yang membuat dia ngerasa kayak kok kayaknya nggak bisa lepas ya dari siklus ini. Kenapa terulang terus-terusan? Nggak sedikit dari kalian atau mereka yang ngerasa kesalahannya itu ada di mereka. Self-love. Makanya sekarang dia berusaha untuk mencintai dirinya sendiri lah. Karena mungkin kamu pernah bilang ke mereka bahwa kebahagiaan kamu tuh bukan tanggung jawab aku. Kenapa aku harus ngikutin maunya kamu dari A sampai Z gitu. Terus jadinya dia ngerasa memang mungkin dia gak cukup baik buat kamu karena kamu mungkin pernah ngomong kayak gitu. Jadi dia berusaha untuk yaudah deh sekarang
gue walaupun sendirian dan gue menjauhkan diri gue dari lu, tapi gue ini lagi berusaha untuk um, mencintai diri gue sendiri dulu. Taking care of myself, dia bilang kayak gitu. Mungkin dia lagi di laut ya, entah di Bali atau di mana nih. Dia lagi sendirian banget sih, lagi nikmatin kesendiriannya dia ya. Dan gara-gara ini juga dia mungkin berpikir bahwa oh, kayaknya kemarin impulsif dong deh, kayaknya kemarin cuman apa sih, feeling sad doang, toh sekarang gue baik-baik aja. Oh, dia salah, padahal kan ini pelarian juga kan. Di sini ada not listening. Aduh, sayangnya ya, walaupun dia itu berusaha untuk lepas dari siklus ini supaya dia bisa level up, sebenarnya tuh banyak hal yang dia tuh ngerasa diri dia yang udah bener. Dia berusaha untuk nggak, tiap orang punya higher self kan. Nah, higher self dia tuh sebenarnya udah ngasih tahu dia untuk melakukan atau berjalan ke arah yang tepat. Cuma dengan kartu not listening di sini, dia kayak berusaha mengabaikan itu, menganggap bahwa logikanya dia benar. Padahal hubungan kamu sama dia itu tuh lebih dari logika loh. Tidak bisa diungkapkan dengan logika atau dijelaskan dengan logika. Banyak hal-hal aneh yang membuat kalian tuh jadi kok bisa nyambung, kok bisa saling tarik-menarik seperti ini. Dia tuh berusaha banget logis, tapi sebenarnya hal tersebut yang malah menyiksa dia gitu. Dia berusaha untuk mengabaikan apa yang intuisi atau hatinya bilang. Dan iya bener, ini bikin adanya pertentangan dalam diri dia. Nih, battle di sini antara hati dan otaknya itu tuh nggak ketemu gitu loh. Kayak inner conflict sendiri ya. Dia dilema sendiri, dia pusing sendiri, dan kadang dia nyalahin kamu juga. Lanjut lagi, ada super sweet. Dia kangen tahu super sweetnya kamu ke dia gimana, bagaimana charmingnya kamu, gimana apa sih kamu baik banget sama dia. Kangen kan lo? Banyak memori-memori yang memang dia keingetan ya. Ya kan. Mungkin dia berpikir nih, ini mah karmic connection mah, ini nggak bener nih. Ini bukan sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan gitu. Dia juga ingat bagaimana prosesnya kalian mungkin berantem atau putus atau berjarak ini, itu tuh kayak, bukan kamu aja yang kesiksa loh, dia juga kesiksa nih dengan kartu worst nightmare. Nah, ini ada lambang-lambang bulan Oktober ya, apalagi Oktober kemarin ini nih, belum lama nih. Dia ngerasa, gila sih ini udah gak bisa ditahan lagi, kayaknya salah banget berhubungan sama kamu. Nah kan, lagi-lagi dia nyalahin kamu nih. Aduh, gosip. Belum lagi orang-orang sekeliling dia nggak ngerti koneksi ini tuh seperti apa. Banyak yang ngomongin tentang perbedaan kalian, mungkin perbedaan agama, ras, ethnicity, atau bahkan usia juga. Banyak orang-orang sekeliling dia yang kayak nganggap, ini mah nggak usah dilanjutin lah ya, banyak buruknya, banyak nggak baiknya gitu. Dia banyak makan juga nih gara-gara mereka ini. Aduh. Tapi satu hal yang pasti ya, entah dia sadar atau enggak, sebenarnya dia ini dengan dia sedang menikmati dirinya sendiri, itu dia sedang maju ke depan loh. Dia nggak diem di satu tempat ya. Dia nggak diem di satu tempat. Nih, masuk nggak sih? Oh, nggak masuk ternyata. Dia nggak diem di satu tempat. Jadi baiknya sih kamu juga fokus ke diri kamu sendiri ya untuk sekarang ini tuh. Lakukan yang perlu kamu lakukan sih untuk memperbaiki diri. Dia ini lagi memperbaiki keadaan mungkin karirnya, pribadinya juga, apa sih kehidupan pribadinya, mungkin hubungan-hubungan dengan orang-orang penting dalam hidupnya. Coba kita lihat lagi. It's too late, I move on and do not wish to reconnect. Ini mungkin yang bilang sama kamu ya. Mungkin dia bilang kayak gini, atau kelihatan seperti itu. Udah terlalu telat, aku udah move on dan gak mau reconnect lagi. Mungkin ini juga datang dari kamu. Ngerasa dia udah fucked up begini, udah parah banget, kamu udah malas gitu loh untuk berhubungan lagi sama dia. Udah cukup lah. Kamu tahu worstnya kamu seperti apa. Jadinya mungkin ini datang dari kamu juga. I'm afraid that your feeling for me are not mutual. Nah ini nih, dia tahu kesalahan dia di mana. Jadi dia tuh ada perasaan takut kalau perasaan kita ini, perasaan aku tuh nggak berbalas dari kamu. I don't understand what you see in me. I don't feel attractive tuh kan. Dia ini kayak lagi kumat nih. Dia insecure. Dia merasa bahwa apa sih bagusnya aku? Aku tuh nggak ngerti kamu tuh suka aku karena apa. Aku nggak ngerasa cukup baik buat kamu. Bisa-bisa ya dia ngomong kayak gitu.
Terus di sini juga ada it's difficult to communicate with you. I feel misunderstood. Susah ya untuk komunikasi sama kamu sekarang, literally karena dia merasa kamu nggak ngerti dia, ya atau memang dia membatasi komunikasi ini. Mungkin dia ngeblok kamu, dia yang apa sih, unfriend kamu atau unfollow kamu. Banyak yang ngeblok sih aku rasanya ya. Ada banyak kesalahpahaman di sini. I have family issues I need to heal right now. Ya, ini nih yang perlu di-heal tadi yang aku bilang ya. Dia punya masalah keluarga. Mungkin trauma juga datang dari keluarga dia, dari ibunya terutama. Beberapa dari bapaknya juga sih, cuman kebanyakan dari ibunya ini. Mungkin dari ibunya lah yang bikin kamu nggak bisa connect sama dia, yang membuat dia mundur gitu. Gara-gara ibunya mungkin nggak setuju, atau sosok perempuan dalam hidupnya dia ya. Dia punya family issue yang penting banget untuk di-heal sekarang. Kalau misalnya kamu masuk ke dalam kehidupan dia sekarang, itu aku rasa nggak akan membantu, malah bikin tambah dia pusing. Mungkin niat kamu bagus ya, dan sebenarnya keberadaan kamu tuh bisa membantu. Cuma ini perjalanan yang memang harus dia jalani sendiri. I cannot forget you. The thought of you is too painful. Ya, aku ngerasain ini banget sih. Ini nih yang makanya tadi ada kartu worst nightmare kan. Dia tuh nggak bisa ngelupain kamu loh. Sampai saat ini, terutama di malam hari ketika dia nggak bisa tidur, itu tuh kepikiran tentang kamu dan rasa sakitnya itu luar biasa. Ada rasa penyesalan, ada rasa kayak what if gitu. Tapi lagi-lagi dia berusaha untuk kayak membenarkan semuanya dengan mungkin kesalahan kamu yang pernah kamu buat pada saat itu. String you along. They are pulling your strings with no real intention or committing. Ini nih, karena kan sekarang dia lagi pusing ya, lagi pusing dengan urusannya sendiri ya kan, dengan dia yang harus berhealing dulu dengan family issue dia terutama. Jadi energi dia ke kamu sekarang tuh memang belum bisa dipertanggungjawabkan lah ya, istilahnya tuh belum bisa dipertanggungjawabkan. Antara dia apa sih, sadar niat atau nggak niat, tapi sekarang tuh memang belum saatnya untuk kamu tarik lagi kembali ke dalam hidup kamu. Belum bisa. Seandainya balik sekarang pun itu akan mengulang cycle yang sama ya. Sesuai yang cycles tadi kartu pertama yang muncul. Lalu ada kartu lying nomor 69, 28, 69. Mungkin itu angka yang penting buat kalian. This person is keeping things to themselves and isn't being completely honest with you. Jadi terakhir dia komunikasi sama kamu atau yang dia munculkan di sosmed itu sebenarnya bukan diri dia yang sebenarnya. Ada hal-hal yang dia sembunyikan yang dia nggak bisa atau nggak mau ceritakan dulu. Ini orang lagi kayak apa ya, kayak memang mesti healing dulu sih, mesti berhadapan sama apa ya, mesti shadow working ya, mesti berhadapan sama hal-hal yang memang mungkin jadi traumanya dia, mungkin pasti ke psikolog. Oh tadi ada yang kebuka ternyata tuh, mixed emotions kan, memang sekarang dia lagi mix banget tuh. This person is confused and unsure of their feelings. One minute they feel, the next they are detached. Dia ini memang lagi naik turun, lagi unsure banget. Kadang tuh dia ngerasa banget connect sama kamu, pengen banget balik lagi sama kamu, tapi itu tadi ya, sisinya itu memang lagi bertabrakan dari tadi itu aku ngerasanya. Kayak nggak sejalan. Bacain dia ini stressful juga aku nih sebenarnya. Kasian, soalnya tuh sebenarnya kasian kalau kita mau ngertiin dia ya. Kita lihat lagi. Finding out the truth crushed me. Mengetahui yang sebenarnya, kebenarannya atau berita mengenai kamu tuh ada yang bikin dia sedih. Jadi mungkin ketika kalian nggak connect nih ya, dia ngeliat kamu jalan sama yang lain, padahal mungkin itu teman kamu. Mungkin dia dengar gosip bahwa kamu udah jadian sama yang lain atau udah nikah sama yang lain. Ini tuh bikin dia sakit gitu. Ini nggak cuma datang dari kamu ya, mungkin datang dari ini nih, dari keluarganya juga. Ada mungkin rahasia yang selama ini dipendam mengenai dirinya dari keluarganya, dan itu bikin dia luar biasa sakit. Dia harap kamu ada di samping dia. Cuma ya dia sendiri kan yang cut. Aduh pusing ngadepin dia nih. I'm grateful for the spiritual lesson. Dia makasih karena kamu sudah mendewasakan dia untuk beberapa level ya, terutama dari segi spiritualnya. Mungkin kalian juga udah banyak yang in tune sama spiritual side kalian, dan dia belajar banyak dari situ. Atau religious side kalian juga ya. I replay our conversation over and over. Iya, dia tuh ngulang terus tuh percakapan kalian, momen-momen indah kalian. Ini orang jelas masih sayang sama kamu. You and I were too young.
kamu sama aku pada saat itu tuh entah memang terlalu muda, tapi maksudnya itu kayak ya kita buat kesalahan gitu loh, kita buat kesalahan dan sama-sama gak berniat sebenarnya ya untuk untuk ngelukain kamu gitu. Tuh kan, ya. Oke tadi, I am too afraid to talk to you. Yang kebuka itu, aku terlalu takut untuk ngomong sama kamu. Tuh, dia takut tuh ya kan, dia bingung tuh. Aku nggak ngerti apa yang menarik dari diriku. Aku merasa diriku tuh nggak menarik. Aku tuh takut banget untuk ngomong sama kamu. Seandainya aku akhirnya berani, kamu akan tetap milih aku nggak sih? Dengan segala kesalahan dan kejadian yang selama ini sudah terjadi, yang mungkin aku tahu aku tuh nyakitin kamu. I miss you, do you? Tuh, kangen. Astaga, nih orang. Gak cuma kamu ya, dia pun juga kangen banget loh sama kamu. Ya kan, tadi kelihatan nih, I replay our conversation over and over. Wrongful advice. Dia ngakuin sih bahwa dia, ini kayaknya herself dia ya. Dia tuh dapat saran yang salah. Dia salah mendengarkan saran dari orang yang mungkin itu tadi orang-orang sekeliling yang gosip-gosip itu. Your family won't like me. Ini lagi-lagi ada hubungan sama family memang ya. Dia merasa keluarga kamu tuh gak akan suka sama dia setelah semua yang dia lakukan sama kamu, atau dengan background yang beda di antara kalian ya. Tadi kan aku sempat bilang tuh. Atau bisa juga dari keluarganya dia yang mungkin gak setuju sama kamu. Aduh. Apa yang akan dia lakukan ke depannya ya? Apa yang akan dia lakukan ke depannya? Di sini ada why. Alah ya Allah. Masih mikir-mikir ya. Kenapa begini, kenapa begitu. Ini orang, ya ampun. Ini patternnya kapan beres ini? Ini orang, sumpah. Ini lama banget mikirnya. Mikir terus. Kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa mikirnya jauh banget sih? Kita kan maunya action ya. Tapi dia banyak mikir nih. Kenapa begini, kenapa begitu? Oh, ternyata karena belakangan. Oke, ini ada angka 31, 41 ya. Selisih 10 lagi. Oh, dan aku baru sadar ini 8. Dan ada selisih 10 lagi, 50. Jadi gini, banyak hal yang bikin dia bertanya-tanya ya. Karena mungkin ada seseorang atau ada sesuatu yang dia tidak expect sekarang datang ke dalam kehidupannya. Dan bikin dia tuh jadi bertanya-tanya, kenapa baru tahu sekarang gitu. Kenapa rahasia baru terungkap sekarang? Mungkin bukan datang dari kamu ya, tapi datang dari orang lain nih. Terutama dari keluarganya. Dan hal inilah yang membuat dia berusaha untuk mengubah arah hidup dia. Selama ini dia salah mendengarkan nasihat. Mungkin walaupun itu ibunya atau ayahnya, ternyata tuh salah gitu. Dan dia berusaha untuk ambil kendali penuh atas kehidupan dia sendiri. Gitu. Terus aku mau pakai kartu apa lagi ya? Jadi dia nih kedepannya akan berusaha untuk pegang kendali atas dirinya dia ya. Ada perubahan yang ingin dia lakukan, dan itu benar-benar datang dari dirinya sendiri nih, dengan kartu kompas di sini. Mungkin sebelumnya dia punya prinsip A, tapi ternyata makin kesini dia ngerasa kayak, aduh kayaknya itu udah gak relevan lagi. Miracles, iya tuh, diam-diam dia berharap adanya miracles, supaya dia bisa break patternnya ini tadi ya, cyclesnya tadi. Cuman untuk sekarang dia ngerasa mungkin nggak mampu, nggak bisa. Dan dia berniat untuk membuat keajaiban yang mungkin dia tahu, gue nggak mungkin banget ngelakuin itu. Gitu. Miracles ya. Dia udah makin berusaha, apa ya, dia berusaha, makin kesini tuh, dia berusaha untuk percaya diri dan yakin kalau ini dia bisa. Mungkin karena selama ini orang-orang sekelilingnya tuh bilang, oh lu nggak bisa, lu tuh payah, kayak didoktrin semacam itu loh. Sebenarnya orang yang sedang kamu dealing sekarang ini, yang kamu pikiran sekarang tuh kasihan kalau kita mau mikir-mikir. Iya, dia lagi ngumpulin kekuatan supaya bisa maju ke depan, untuk bisa meraih kamu ya. Setidaknya untuk dirinya sendiri sih. Coba kita pakai kartu tarotnya. Kali ini aku mau pakai deck mana ya? Kita mau pakai deck ini deh. Apa yang akan dia lakukan ke depan ya? Apa yang akan, aduh, kita kocok dulu.
Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Di sini ada earphones. Iya, dia bakal maju ke kamu sih. Tenang aja. Kamu banyakin doa kamu, ikhtiar kamu, usaha kamu, komunikasi terus sama semesta dan Tuhan, yang afirmasi, manifestasi yang positif, yakin dan tahu dia akan kembali sama kamu karena memang itu yang akan dia lakukan. Terutama kalian yang mungkin beda kota, beda pulau, atau bahkan beda negara ya. Di sini ada gambar kupu-kupu yang ngomong tentang evolusi. Yes, dia bakalan maju ke kamu, akan bikin movement, ya, pergerakan ke kamu. Kamu tinggal diem aja deh sambil doanya nih. Terus juga, iya, dia akan memperjuangkan kamu nih dengan kartu Five of Wands. Ada aja orang yang mungkin menentang dia ke kamu. Mungkin bahkan dirinya sendiri ya. Ini dirinya sendiri nih. Mungkin dirinya sendiri juga yang dia tentang, yang dia hadapin sendiri. Nih kan, aku bilang apa? Ibu nih, ada sosok perempuan dalam hidup dia yang nggak punya hati ya. Sebenarnya nih orang punya hati nih, si orang ini. Cuman mungkin karena kejadian dia yang membuat dia tuh jadi sekaku dan sedingin ini, terus dia memproyeksikan trauma dia ke anaknya atau ke si orang yang sedang kamu dealing with sekarang. Kayaknya dia akan siap untuk berantem melawan si ini sih. Wah, keluar dari ini ya, cangkangnya. Bukan cangkang, kandang, sangkar. Devil, ini akan luar biasa sih. Dia akan ngalamin apa ya, dia yang sangat keras kepala, dan dia harus ngelewatin dark night of the soul-nya dia ini nih, harus menghadapi sisi gelapnya dia juga, karena nih orang juga penting dalam hidup dia sebenarnya. Apa yang akan dia lakukan ya ke depannya nih? The Lovers, yeah, look at this, oh my god, ini sama-sama cewek cowok, ini kan sebenarnya ada Hawa, cuman ini di surga, ini di neraka. Oh my god, ini belum pernah kebaca, ini belum pernah kejadian di readings yang aku. Jadi dia berusaha untuk mengatasi sisi gelapnya dia dan permasalahan dia untuk bisa ke atas lagi, yaitu ke kamu di sini. Dan sebenarnya dia juga ngerasa ikatan dan blessing ke kamu tuh kuat banget loh. Dia merasa ketika dia makin yakin ke sini, dia merasa bahwa oh berarti gue didukung sama semesta dan gue ada di jalan tepat gitu. Dia akhirnya bisa ngeliat ke atas ya, bukan ke bawah. Dia bisa melihat bahwa hubungan kalian itu memang ada misinya tersendiri yang memang harus dilakukan sama kalian berdua. Nggak sembarangan kalian bisa saling tarik-menarik dan akhirnya jadi satu di sini. Ini mungkin terkesan berlebihan, cuma memang ada misi yang perlu kalian lakukan berdua untuk, nggak tahu deh, untuk ngelakuin purpose-nya kalian di bumi ini. Ini sih, dia akan memastikan kalian bisa reunion lagi ya. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Iya sih, dia akan memenangkan peperangan ini ya, istilahnya. Internal atau inner battle, pertarungan yang mungkin bikin dia pusing. Nggak bohong, ini bikin dia pusing banget loh. Pusing banget. Dia tuh banyak hal yang dia belum tahu soalnya mengenai hidup ini. Kamu tuh lebih awaken, lebih kebuka matanya ya. Dia ini matanya masih ketutup. Mungkin kedatangannya cukup lambat, tapi yakinlah ini akan segera sih. Ini komitmen. Sekalinya datang, komitmen yang akan dia bawa ke kamu. Sebentar, why Four of Cups is here? Why Four of Cups is here? Why Four of Cups is here? Dan ada Seven of Swords di sini ya. Nah, ini perjalanan cukup lambat, jadi kadang tuh dia balik to old himself atau herself ya, untuk ke diri mereka yang lama gitu. Dia mungkin mengabaikan apa yang penting di sini, atau ini bisa dibilang fokus sih. Tapi aku rasa dia kadang juga suka menyabotase dirinya sendiri sih, karena dia juga lumayan capek, perjalanannya lama ya. Perjalanan lama. Dia kadang juga frustrasi loh sama dirinya sendiri di sini tuh. Tapi tenang aja, ini hasil yang akan dia dapatkan nanti. Look at this, ya kan? Dari Knight jadi King. Nanti kalau udah yakin, udah deh tuh. Maju 100% ke kamu. Ini dari sekarang juga udah mulai kelihatan sih. Oke, kita lihat berapa lama waktunya ya. Kira-kira berapa lama ini? Berapa lama ini kejadiannya? Ini timing-timing penting ya. Belum tentu memang akan finalnya di sini, tapi ini akan jadi timing yang penting yang berkaitan sama hubungan ini. Ini kan conclusions are within reach. Jadi dia atau kamu akhirnya nih
udah segera mencapai kesimpulan, berarti kan ada chapter akhir kan. New Moon in Pisces, jadi mungkin ada di Februari Maret tahun depan, dan sementara di sini ceritanya kamu diminta untuk meditasi dan kontemplasi juga ya. Sambil nungguin dia datang, kamu juga mesti memperbaiki diri kamu. Mesti tuh coba sering-sering itu mulutnya jangan terlalu emosi. Meditasi deh, sebelum ngelakuin sesuatu dipikirin dulu. Lalu ada adjustment are required, ya memang mesti ada penyesuaian ya. Ketika kamu bertemu dengan diri dia yang baru, you are very close to achieving your goal. Ya memang dikit lagi. Lalu selanjutnya ada New Moon in Cancer. Ini ada di Maret, kok Maret sih? Tadi kan Februari Maret, ini ada di Juni Juli ya. Jadi ya tahun depan ini. Tapi by the way ini timeless ya. Jadi kapanpun kalian nonton ini, berarti ini memang buat kalian. Jadi ada di Maret, Februari Maret, lalu ada di Juni, Juli, dan satu lagi What do you need to release? Oke, kita cuma dapat 2 timingnya itu doang ya. Terus dari tadi itu kita dapat selisih 10, 8 dan 10. Mungkin 8 hari sampai 10 hari. 8 minggu, 10 minggu, 8 bulan, 10 bulan, tapi itu kayak kejauhan sih. Terus untuk zodiaknya, saya sebentar. Zodiaknya buat kamu. Kok zodiaknya buat kamu? Ini mungkin resonate buat kamu ya. Zodiaknya ini apa yang keluar pertama? Kita ada Cancer, ya Cancer 2 kali keluar ya. Aku akan ngeluarin 6 kartu aja. Cancer, kemudian kita ada Leo. Jupiter ini megang Sagittarius dan Pisces, ya Pisces 2 kali keluar. Lalu kita ada Libra. Kita ada Scorpio juga, dan satu lagi Venus ini megang Taurus dan Libra. Ya, Libra 2 kali. Gitu, gengs. I think that's all ya. Oh, no. Advice buat kalian ya. Advice. Karena ini ngomongin tentang percintaan, jadi kita mau pakai True Love Oracle. Pesan buat kalian ya. Pesan cinta buat kalian nih. Apa yang mesti kalian lakukan? Jreng. Love. Dan nomor 20. Sadar nggak sih 30, 40, 50, 20. Ada sesuatu mengenai angka 10 nih. Selisih 10. Love. Kita ngebahas tentang cinta dan kartu yang keluar juga love. Ini kayak ngerjain banget iye. Jadi gini. Kalau misal kamu lagi nggak connect sama dia sekarang dan rasanya kangen banget ya. Kamu tuh diminta untuk tahu bahwa sebenarnya kita semua tuh connect secara energi. Jadi kita tuh lebih dari apa yang kita lihat di 3D ini ya. Jadi kamu diminta untuk kayak coba tutup mata kamu sejenak dan rasain cintanya gitu loh. Nggak cuma cinta dari dia, tapi cinta dari semesta, dari Tuhan, dengan keadaan dan situasi kondisi yang kamu punya sekarang. Atap untuk berteduh, AC kali ya, atau kipas angin tuh. Adem kan, masih ada makanan, masih ada HP untuk nonton video ini, masih ada kuota juga, masih ada wifi juga. Hal-hal kecil gitu loh. Kita rasain cintanya dari semesta itu seperti apa, dari Tuhan seperti apa, dan dari situ kita juga ada mental bahwa cukup gitu, kita udah punya lebih, dan dari situlah justru akan menarik hal-hal lebih besar dalam hidup kamu yang memang kamu inginkan gitu. Ketika kamu mengambil kartu ini adalah pengingat ya bahwa malaikat kamu dan ya mungkin ancestor kamu ya pengen kamu berpikir dan merasakan apa itu cinta yang sesungguhnya gitu loh. Sangat penting untuk kamu make time atau buat waktu untuk berkontemplasi atau merefleksi ya mengenai cinta itu apa dan bagaimana caranya kamu bisa membuat cinta yang lebih dalam hidup kamu gitu loh. Kamu gak harus terima itu dari orang lain, tapi buat aja dari diri kamu sendiri gitu. Mungkin terkesan abstrak ya, tapi kamu diminta kayak untuk lebih peka dengan si cinta itu sendiri gitu. Cinta ini gak harus romantis, yang tadi aku bilang, dari mungkin keluarga kamu, atau sesimpel dari semesta, dari Tuhan gitu. Kalau misalnya kamu ingin menarik relationship yang memang saling mencintai,
sesuai yang kamu inginkan ya, yang tulus gitu. Kamu bisa mulai dari si sumber cinta itu sendiri dengan yang tadi rasa pengertian cinta itu apa sih? Pengertian, sabar, ya kan? Menghargai. Dalam ya. Jadi kamu diminta untuk bisa connect dengan sumber cinta itu sendiri yang memang sebenarnya datang dari kamu dan sekeliling kamu gitu. Rasain kebaikan semesta buat kamu. Dari situ deh, kamu mungkin bisa lepas dari rasa iri mungkin, atau rasa kecewa mungkin. Dalam ya bacaannya, aku pun kadang suka kesel kalau bacaannya tuh dalam begini. Bisa gak sih simple aja nasehatnya? Oke, advice selanjutnya ya. Padahal aku pengen bentar aja nih, ini udah berapa lama? Gak kelihatan menitnya. Pesan selanjutnya, friendship. I understand that the friend is in my life for a reason. Mungkin kamu bisa connect dengan teman-teman lama, atau kamu bisa memperlakukan orang yang sedang kamu dealing with sekarang itu sebagai teman dulu. Dan satu lagi pesannya, move. A long walk is good for the soul. Get outside and allow Mother Nature to lift your spirits. Ya, kamu diminta untuk connect sama alam ya. Coba kamu keluar nih, jalan-jalan, nikmatin udaranya pagi hari, deket-deket alam. Itu akan bikin kamu lebih bisa exchange energi negatifnya dengan energi positif. Dan you will love it. Kamu udah lama ya nggak connect sama ini nih. Udah lama banget nggak connect sama alam soalnya. Ada deh satu lagi. Ini message. No, bukan yang ini. Bukan. Iya, bener. Apaan sih? Afirmasi buat kamu ya. Aku biasa suka muncul ini di monthly reading aku. Oke, udah 5. Yang pertama, remember when you wanted what you currently have. Oh, artinya ini nih. Coba kamu inget-inget deh, apa yang kamu punya sekarang itu kan sebenarnya adalah hasil manifestasi dan afirmasi kamu di diri kamu yang dulu kan. Entah mungkin sehari lalu atau bahkan sejauh 10 tahun yang lalu. Coba diinget-inget lagi deh. Nah, ketika kamu menyadari itu, akan mudah untuk kamu bisa bersyukur dan naikin vibrasi yang positif di kamu gitu loh, energi yang positif, vibe yang positif buat kamu. Ini sebagai pengingat bahwa afirmasi atau manifestasi itu nggak susah. Kamu sudah melakukan itu sepanjang hidup kamu tanpa kamu sadarin. Lalu yang selanjutnya ada I'm advancing forwards. I do not hold on to old ways of thinking and doing things. I give myself the room to advance forward and create change in my life. Iya nih, kamu tuh selalu maju ke depan loh. Dan kamu memang jangan memegang diri kamu yang lama terus-terusan ya. Gitu. Mesti pakai cara yang baru. Let yourself be happy. Ya, ini dulu nih. Bikin diri kamu happy dulu. Toh, si orang yang sedang kamu dealing with sekarang itu juga berusaha untuk benerin dirinya sendiri dulu dengan bikin dia happy. Lalu yang selanjutnya ada take a moment to breathe ya. Jangan lupa untuk nafas ya. Kadang kamu terlalu mikirin ini, terlalu pusing sama ini sampai-sampai kamu pusing, nggak ada waktunya buat nafas. All simple things are free love. Nih kan nyambung sama kartu love-nya. Hal-hal simple dalam hidup itu sebenarnya cinta yang gratis loh. Cinta yang tidak bersyarat dari udaranya ini. Ya sih, kemampuan kita untuk bisa melihat itu tanda cinta dari semesta. Oh my god, aku merinding. Itu tanda cinta dari semesta loh. Tanpa kita sadari, karena kita mungkin sudah terlalu lama hidup dengan itu sampai-sampai kita take it for granted. Kita lupa untuk menghargai ini. Nah loh, coba deh rasain cinta yang penuh tuh di hati kamu dulu. Bisa nggak? Coba komen di bawah, gimana caranya kalian biasanya untuk ngerasa dicintai. Nggak harus dari pasangan loh. Apalagi ketika kamu kesepian ya. Kamu tuh bisa ngerasa dicintai dengan kamu dan the source yang menciptakan, pencipta, Tuhan. Nice ya, nice readings ya. Panggilan untuk bacain topik ini tuh memang nggak main-main, sinkron banget semuanya. Okay, I think that's all from me ya. I know you love this video. Dan please makanya thumbs up, di like, komen, subscribe. Yang belum subscribe, sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan live aku, video aku berikutnya ya. Terus apa lagi? Kalau kalian pengen aku bacain gratis, bisa follow Instagram dan TikTok aku. Karena aku suka bacain live di sana ya. Kalau lagi live emang bacaannya gratis, tapi random ya. Terus kalau kalian pengen langsung open sesi sama aku, konsultasi pribadi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku juga ya.
Namanya sama, @dextratarot, ada di description box di bawah. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, stay safe, love you.